semuanya, perkenalkan gue Pika. Di channel ini, gue akan menemani kalian untuk menceritakan berbagai macam film yang pastinya menarik untuk dibahas. Terutama buat kalian, para kaum mager yang malas nonton dalam durasi panjang. Di sini, gue akan merangkum secara padat alur ceritanya. Tanpa berlama-lama lagi, di sini gue akan menceritakan film Orphan. Film Orphan adalah film psikohoror pada tahun 2009 yang disutradarai oleh John Cleese, Sarah dan ditulis oleh David Leslie Johnson, karya dari Alex Mack. Di awal scene kita diperlihatkan dengan sepasang suami istri yaitu John Coleman dan Kate Coleman. Mereka sedang berada di sebuah rumah sakit untuk memeriksa Kate yang akan melahirkan anak ketiganya dan akan menamainya Jessica. We're gonna name her Jessica. Belum sampai di ruangan, ia tiba-tiba mengalami pendarahan. Selanjutnya diperlihatkan Kate sudah berada di ruangan operasi. Dokter mengatakan bahwa bayinya sudah meninggoy. Dan membagongkan sekali. Itu semua cuma mimpi. Ternyata Kate ternyata sudah keguguran anak ketiganya. Duka itu membuat Kate depresi dan kecanduan alkohol. Menurut psikiater Dr. Browning, Kate mengalami mimpi buruk karena Kate masih selalu teringat-ingat dengan bayinya Jessica yang keguguran. John yang tak sanggup melihat istri tercintanya selalu berlarut dalam kesedihan, menyarankan Kate untuk mengadopsi anak perempuan. Esoknya John dan Kate pergi ke panti asuhan. Mereka bertemu dengan Suster Abigail, pemilik panti asuhan khusus wanita tersebut. Kemudian John bertemu dengan salah satu bocil di ruangan lukis. John tampak terpikat dengan anak perempuan yang cantik dan pandai melukis itu. Anak itu bernama Esther. Esther mengatakan bahwa setiap lukisan yang ia lukis memiliki ceritanya masing-masing. John semakin tertarik dengan Esther karena sifat Esther yang terlihat lebih dewasa dibandingkan dengan bocil-bocil seusianya. Kemudian Kate berkenalan dengan Esther. Kate pun tampak suka dengan Esther karena mereka sama-sama menyukai seni. Esther berasal dari Rusia. Keluarga yang dulu mengadopsinya membawa Esther ke Amerika. Namun naasnya, keluarga yang sebelumnya mengadopsi Esther semuanya tewas karena sebuah kebakaran. The family that brought her to America died in a house fire. Esther juga hampir tewas, namun ia masih bisa diselamatkan dari musibah itu. She wears those ribbons on her wrists and her Suster Abigail menjelaskan bahwa Esther memiliki kebiasaan memakai pita di tangan dan lehernya. tried to take them off. Akhirnya John dan Kate pun setuju untuk mengadopsi Esther. Ketika proses adopsi selesai, Esther ikut pulang bersama John dan Kate. Hello, Max. My name is Esther. Max, anak terkecil Kate yang bisu dan tuli, langsung menyukai Esther saat menyambut kedatangan Esther. Hello, Daniel. Tetapi berbeda dengan Daniel, anak paling sulung Kate, ia tampak menganggap Esther aneh. Stop it. Tidak suka dengan kedatangan Esther, Daniel memilih untuk pergi ke rumah pohon bersama teman-temannya. Di sana, para bocil-bocil itu tampak sedang asyik membuka majalah dewasa. Kemudian malam harinya saat hujan turun deras, Kate dan John melakukan ritual ranjang. Namun tiba-tiba, mereka diganggu dengan kedatangan Esther dan Max yang ingin tidur bersama karena mereka takut dengan suara petir. I want to sleep next to Daddy. Esok harinya, saat Esther memulai hari pertama di sekolah barunya, tampak teman sekelas Esther yang bernama Brenda mengolok-olok penampilan Esther. Okay, if everybody could turn to page 27. Sepulang sekolah, Esther, Max, dan Daniel bermain di sekitaran rumah. Daniel sedang bermain paintball dan entah kenapa ia mengarahkan senapannya ke arah burung yang sedang bertengger.
Karena ulah si bocil ini, burung tersebut sekarat. Hal itu membuat Daniel merasa takut dan menangis. Esther yang melihat hal itu, dengan santuinya langsung mengambil sebongkah batu dan menyuruh Daniel untuk melepas penderitaan burung tersebut. Tetapi Daniel menolak. Namun tiba-tiba, It's all right. It's in heaven now. What's wrong with you? di sekolah tampak Brenda kembali mengolok-olok Esther. Brenda mencoba untuk mengambil kalung yang berada di leher Esther. Hal itu membuat Esther seketika berteriak histeris. Di rumah, Kate mengajari Esther bermain piano. Di situ, Kate menceritakan tentang Jessica dan menunjukkan tempat di mana abu Jessica ditabur. Tanaman yang tumbuh di sekitar makam tersebut dianggap merupakan bagian dari diri Jessica. Mendengar hal tersebut, membuat Esther menangis. Di malam harinya, di dapur, Kate dan John ingin melakukan ritual lagi. Namun tiba-tiba, Kate mencoba untuk menjelaskan apa yang Esther lihat pada malam itu. I know, they fuck. Dan betapa terkejutnya Kate mendengar jawaban Esther, seolah-olah ia sangat paham apa yang ia lihat di malam itu. Mengingat bahwa usia Esther masihlah 9 tahun. Singkat cerita, kita diperlihatkan John yang mengajak Esther dan Max bermain di taman. Di sana juga tampak ada Brenda ingin bermain. Melihat kedatangan Brenda, Esther pun berniat untuk membalaskan dendam. Pergelangan kaki Brenda patah dan harus mendapatkan 6 jahitan. Ayah Brenda mengatakan bahwa Esther lah yang mendorong Brenda hingga terjatuh. Namun Esther mengatakan bahwa ia tidak mendorong Brenda. Brenda terjatuh sendiri saat mereka bermain. Max juga mengiyakan apa yang Esther katakan. Daniel merasa bahwa tingkah laku Esther tidaklah normal. She's not my fucking sister. Ia melontarkan kata-kata kasar kepada Esther. Karena hal tersebut, John menggembok rumah pohon tempat Daniel bermain sampai Daniel mau meminta maaf kepada Esther. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya Kate saat melihat Esther bermain piano dengan lancar. Padahal, sebelumnya Esther tampak tidak bisa bermain piano. I'll get it. Keesokan harinya, Suster Abigail datang ke rumah mereka. Suster tersebut menjelaskan ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi ketika Esther ada di sana, seperti pencurian, kecelakaan, dan termasuk insiden kebakaran keluarga yang mengadopsi Esther waktu itu. Bahkan dari info yang didapatkan, kebakaran tersebut ternyata disengaja. Mendengar penjelasan itu, John tetap membela Esther, karena Esther hanyalah bocil berumur 9 tahun. Esther yang menguping kemudian langsung menyuruh Max untuk mencari kunci rumah pohon. Terlihat Esther mengambil sebuah palu dan memasukkannya ke dalam tas. Di situ, ia juga menemukan berangkas yang terdapat pistol di dalamnya. Ketika Suster Abigail pulang, Esther berencana untuk membegal mobil yang dikendarai oleh Suster Abigail. Saat mobil tersebut mulai mendekat, Esther memulai aksinya. Esther dengan sengaja mendorong Max ke tengah jalan. Sontak Suster Abigail jadi banting setir. Pada saat itu, Suster Abigail baik-baik saja. Ia langsung segera mendekat ke arah Max untuk melihat keadaannya. Max? Dari belakang sudah muncul si psycho Esther yang sedang menggenggam sebuah palu. Tanpa basa-basi, Esther langsung mengarahkan palu tersebut ke kepala sang suster. Stop crying. Grab a foot
and help me get her off the road. Now. Dengan terpaksa, Max manut-manut aja menemani Esther membersihkan TKP kematian Suster Abigail. Segala barang bukti kemudian disembunyikan oleh Esther di dalam rumah pohon. Saat Esther dan Max keluar dari rumah pohon, di balik batu besar ada Daniel yang sedang mengintip mereka. Malamnya Esther masuk ke dalam kamar Daniel. Dengan sebuah cutter, Esther mengancam Daniel agar tidak memberitahukan apa yang ia lakukan tadi siang kepada siapapun. Karena jika Daniel berani cepu, Esther tidak segan-segan akan memotong sosisnya sebelum Daniel tahu fungsi lain dari sosis miliknya. Selanjutnya diperlihatkan saat Esther selesai diperiksa kejiwaannya oleh Dr. Browning. Esther mampu memanipulasi sang psikiater, sehingga Dr. Browning malah menilai bahwa kejiwaan Kate lah yang bermasalah. Ia menganggap Kate belum mampu menggantikan posisi Jessica kepada Esther. Mendengar penjelasan tersebut, Kate menjadi kesal. Sepulang dari tempat itu, Kate menerima panggilan masuk dari panti asuhan yang mengatakan bahwa Suster Abigail belum pulang semenjak berkunjung ke rumah Kate. Malamnya, tim kepolisian akhirnya menemukan mayat Suster Abigail. Detektif yang masih belum menemukan tersangka kasus itu mencoba mencari petunjuk di rumah Kate. Mengetahui hal tersebut membuat Kate semakin curiga terhadap Esther. Kate kemudian mencari beberapa artikel tentang gangguan karakter pada anak-anak. Dengan segala artikel yang Kate temukan, ia meyakinkan John mungkin saja apa yang dikatakan Suster Abigail pada waktu itu adalah benar. Namun John tetap menganggap bahwa tidak mungkin Esther bisa melakukan hal tersebut. Di dalam mobil, Kate pun bertanya kepada Daniel dan Max, apakah selama ini hubungan mereka dengan Esther baik-baik saja. Karena sudah diancam oleh Esther, mereka berdua mengiyakan. Saat John dan Esther sedang berbincang, Esther mengatakan sebenarnya ia sangat menyayangi Kate. John menyarankan Esther untuk melakukan sesuatu yang dapat menggambarkan rasa sayangnya tersebut. Dan dengan jahatnya anak setan ini, ia memberikan Kate Esther, what did you do? God, you knew what these roses meant to me. Kate benar-benar marah besar. Ia tak menyangka Esther dapat setega itu menghancurkan bunga-bunga yang berasal dari makam anak ketiganya. Setelah kejadian itu, Esther tampak ingin membuat seolah-olah tangannya patah karena insiden tadi saat Kate mencoba menarik bunga tersebut. Mengetahui keadaan tangan Esther yang patah membuat John semakin berpihak pada Esther. Kate yang merasa depresi kemudian memesan 2 botol alkohol, namun ia tak sanggup untuk meminumnya. Ia malah membuang isi salah satu botol. Keesokan harinya saat Kate mengantar mereka bertiga ke sekolah, si anak setan ini beraksi lagi dong. John menemukan botol alkohol milik Kate dari Esther. Namun Kate menjelaskan bahwa ia membeli, namun sama sekali tidak meminumnya. Ia juga menjelaskan insiden saat mengantarkan anak-anak ke sekolah. Ia yakin sudah menginjak remnya. Namun setiap kata-kata Kate tidak ada yang dipercayai John. John menyarankan Kate untuk direhabilitasi. Jika Kate tidak mau, John mengancam akan pergi dan membawa anak-anak bersamanya. Max, are you okay? Di sisi lain, Daniel menjumpai Max dan memaksa Max untuk menceritakan semuanya. Max pun memberitahukan kakaknya itu, Esther lah yang telah membunuh Suster Abigail. Dan semua barang bukti disembunyikan di rumah pohon. Kate yang semakin emosi mencari tahu siapa Esther sebenarnya. Panti asuhan yang Kate hubungi tidak menemukan informasi akurat tentang Esther karena mungkin dulunya Esther diadopsi secara ilegal. Di situ Kate teringat dengan kitab yang selalu Esther bawa-bawa. Kate pun mencari kitab itu di dalam kamar Esther.
Setelah menemukannya, ia melihat banyak sekali foto-foto pria dewasa di dalamnya. Dan di dalam kitab tersebut ada tulisan Institut Sarne. Kate pun langsung mencoba untuk menghubungi pihak institut tersebut. Tak disangka, ternyata tempat itu bukanlah panti asuhan, melainkan rumah sakit jiwa. Di lain sisi, Daniel mencoba memasuki rumah pohon untuk membongkar bukti-bukti pembunuhan yang dilakukan oleh Esther. Namun tidak segampang itu Ferguson. Esther langsung membakar semua barang bukti, kemudian pergi keluar dan mengunci Daniel bersama dengan api yang mulai menjalar. Don't worry, they're going to heaven. Yourselves very lucky. Untungnya Daniel masih bisa diselamatkan. Dokter mengatakan bahwa leher Daniel mengalami cedera parah. Dengan emosi, Kate mengatakan akan menerima permintaan John untuk ikut rehab asalkan si laknat Esther pergi dari rumah. Esther yang merasa terancam karena Daniel belum meninggoy, mencoba masuk ke ruangan ICU, ruangan di mana Daniel dirawat. Code 99, ICU. Code 99, ICU. Coming through. Kate yang begitu yakin ini ulah si anak laknat, tanpa basa-basi langsung menamparnya tepat di wajahnya. Masih belum terlalu sadar, Kate mendengar John akan membawa Max dan Esther pulang ke rumah. Di rumah, Esther mengambil alat bantu pendengaran Max. Terlihat Esther mulai menunjukkan kepribadian aslinya. Ia mengenakan gaun Kate untuk menggoda ayah angkatnya yang sedang mabuk. I really love you. Di sana ia mengungkapkan perasaan cintanya kepada John, namun bukan sebagai ayah. John pun langsung marah dan mengusirnya. Stop talking to me like I'm a child. Esther yang ditolak cintanya menjadi sangat marah. Di rumah sakit, Kate ditelepon Dr. Farafa dari Institut Sarne. Farafa bilang bahwa anak yang mereka adopsi bukanlah anak berumur 9 tahun, melainkan 33 tahun. Dan nama aslinya adalah Lina. Esther terkena penyakit hormon langka hipopituarisme, di mana penyakit ini yang membuat tubuhnya tetap kerdil seperti anak kecil. Lina adalah salah satu pasien paling danger di sana, hingga ia harus mengenakan jaket pengekang di leher dan lengannya. Karena terlalu barbarnya, jaket pengekang itu membuat bekas di leher dan lengannya. Lina sudah membunuh 7 orang di rumah sakit jiwa. Dan ia juga membunuh keluarga adopsinya apabila cinta sang ayah tidak bisa ia dapatkan. Setelah mengetahui semua fakta itu, Kate langsung kembali ke rumah. Betapa terkejutnya John saat memasuki kamar Esther. Lukisan yang selama ini ia ketahui ternyata tidak sekedar lukisan biasa. I need the police. We have an intruder in our home. John yang menjadi lengah karena mati listrik pun ditikam Esther dari belakang. Kate semakin panik karena telepon darinya tak kunjung diangkat. Max melihat ayahnya yang tewas dibunuh Esther. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya Kate melihat suaminya sudah tidak bernyawa. Kate yang teringat dengan anaknya langsung mencari Max. Saat mencari Max, Kate malah terkena tembakan Esther. Kate langsung mengambil pistol yang dibawa Esther.
Kate membawa Max ke dalam hutan meninggalkan Esther yang pingsan. Akhirnya polisi pun datang. Namun saat di TKP, polisi tidak menemukan jasad Esther. Ternyata Esther sudah mengikuti Kate dan Max ke dalam hutan. Dari kejauhan, Esther mencoba menusuk Kate. Di sana, Max mengambil pistol yang ada di dekatnya. Tembakan tersebut mengenai lantai es hingga membuatnya pecah. Kate dan Esther pun terjatuh ke dalam air danau itu. Saat Kate berhasil naik ke atas, Esther kembali berakting meminta belas kasihan dengan memanggil Kate ibu. Permohonan Esther dengan tendangan maut tepat di kepalanya hingga membuat Esther kalah. Nah kan, mamam. Oke teman-teman, sekian rangkuman film Orphan 2009. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. See you.